Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alna nutfata fi qararin makin, tsumma ja'alna nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawna 'idhama lahma, tsumma ansa'na khalqan akhar fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun, tsumma innakum yawma idzin tub'atsun. Shadaqallahul 'azim. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kesempatan ini marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kenikmatan yang sangat besar, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah. Dengan nikmat itu alhamdulillah kita bisa melangkahkan kaki ke tempat ibadah ini dengan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan kajian keislaman yang insya Allah niatan yang dari rumah dalam rangka mencari ridha Allah merupakan amal ibadah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian, sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memang sangatlah penting dan sangatlah perlu, sekaligus mengingatkan kita dengan adanya pengajian, kajian, dan lain sebagainya. Karena dengan kajian seperti ini, salah satu sarana dan cara untuk menumbuhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa adanya kajian, tanpa adanya kita mengaji, maka iman kita ini kurang begitu kuat dan tidak begitu subur. Oleh karena itu, meskipun minimal seminggu 2 kali, insya Allah itu penting untuk menumbuhkan keimanan. Karena kalau tidak adanya kajian ini, bagaimana kita akan melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya? Bapak Ibu hadirin sekalian, di dalam ayat yang sudah kami sampaikan, Quran surat Al-Mu'minun, Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Ayat ini adalah menyampaikan kepada kita semuanya, mengingatkan kepada kita semuanya tentang proses kehidupan.
Sungguh Allah telah menciptakan manusia. Yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam, itu berasal dari saripati tanah, inti daripada tanah. Kalau kita bayangkan rasanya sulit, maka kita imani dari saripati tanah, perasan daripada tanah, inti daripada tanah, bukan segumpal tanah, sari daripada tanah, kayak apa lembutnya. Tapi itulah kemahakekuasaan Allah dalam menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian setelah itu kemudian Allah menciptakan proses kejadian manusia itu dari nutfah. Nutfatun fi qararin makin. Nutfah itu adalah pertemuan antara sperma dan ovum. Kemudian Allah letakkan di dalam rahim seorang ibu. Allah letakkan dalam rahim seorang ibu. Betapa kuatnya rahim itu. Kemudian tumbuh dan seterusnya. Yang berikutnya, summa khalaqna nutfata mudghatan. Setelah saripati, setelah nutfah, kemudian proses berikutnya adalah begitu ditempatkan di dalam rahim, kemudian tumbuh menjadi segumpal daging. Segumpal darah, kemudian segumpal daging, kemudian dilengkapi dengan tulang, dilapisi dengan daging lagi, kemudian dilapis lagi dengan kulit, dan setelah itu Allah meniupkan rohnya dan menjadilah insan atau manusia yang sempurna. Manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Kemudian setelah dalam proses kehidupan lahirlah menjadi insan manusia yang sempurna, summa innakum ba'da dzalika lamayyitun. Kemudian setelah mengalami proses dalam kehidupan, Allah memanggil kembali menjadi mayit. Terpisahnya antara jasad dan ruh, dan ruhnya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dikenal dengan kematian. Apakah hanya sampai situ saja? Summa innakum yauma idzin tub'atsun. Setelah manusia kembali kepada Allah yang dikenal dengan maut itu, dibangkitkan kembali untuk mempertanggungjawabkan apa yang menjadi perilaku kehidupan di saat di dunia. Inilah Bapak Ibu hadirin sekalian yang harus kita yakini proses kehidupan. Ternyata ajaran Islam yang kita anut
tidak hanya sampai kepada maut selesai, dan yang paling utama dan paling menggetarkan kita adalah bagaimana kita bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kunci. Pelajaran apa yang dapat kita petik dari ayat ini? Pertama, betapa rendahnya Allah menciptakan manusia dari sesuatu yang sangat tidak berharga. Dengan demikian, mau tidak mau harus menyadari bahwa kita adalah makhluk Allah yang diciptakan sesuatu yang tidak ada nilainya, dan orang tidak akan mau mengurus dari benda-benda tentang proses kejadian manusia itu. Kemudian yang kedua, Allah memberikan kesempatan hidup. Allah memberikan kesempatan untuk berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Ini adalah satu ujian. Maka ada satu pertanyaan, akan kau gunakan apa tatkala kamu hidup? Apakah kamu gunakan hidupmu, umurmu hanya untuk berfoya-foya? Atau hanya kamu gunakan untuk bersendal gurau? Atau kau gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Alangkah ruginya kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hidup kita ini hanya diisi tanpa bermakna sesuai dengan anjuran Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah telah menciptakan manusia adalah diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jelas, aku ciptakan jin dan manusia itu dalam rangka untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas, tujuannya jelas. Ternyata hidup kita ini bukan sekedar kita hidup, tetapi harus ada tujuan yang jelas, adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau dengan demikian, maka kewajiban yang harus kita lakukan di antara dalam kehidupan kita supaya bermanfaat, yang pertama, hendaknya kita mengerjakan amal soleh. Amal soleh yang wajib diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu amal soleh yang wajib diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang dikenal dengan adanya rukun Islam. Ini amal soleh yang wajib dilakukan. Pertama adalah kita bersaksi terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersaksi terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini wajib. Bukan hanya sekedar lafadznya, maka kita wajib untuk memahami apa itu syahadat. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Bahasanya ringkas, singkat, tetapi maknanya dalam. Aku bersumpah ya Allah, tidak ada Tuhan kecuali hanya Engkau ya Allah. Ilah, bahasa ilah ini
penegasan dan penguatan. Maka selain Allah kita harus menjauhi di dalam beribadah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus bertuhan betul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lain itu bukan sebagai Tuhan. Kalau di dalam tafsir At-Tanwir, di sana itu dijelaskan ada yang namanya Tuhan dikemas dengan modern. Ada Tuhan dikemas dengan modern. Contoh, teknologi sangat hebat. Ilmu pengetahuan majunya dengan hebat. Akhirnya manusia berpikir bahwa kehidupan itu akan terwujud dan bahagia apabila menguasai dengan teknologi. Ini salah satu sudah menyatakan ilah selain Allah. Padahal yang memberikan kesejahteraan itu sumbernya dari Allah. Ilmu pengetahuan dan teknologi itu hanya sekedar sarana untuk mencapai cita-cita kehidupan dunia, tetapi seharusnya sebagai dalam rangka untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi kekayaan. Orang mengatakan bahwa apa sih yang tidak bisa kita wujudkan kesejahteraan kita kalau tanpa kekayaan. Katanya dengan kekayaan itu mereka akan bisa membeli segala sesuatunya. Ini juga salah satu gejala-gejala yang tidak baik, menggeser akidah, menggeser tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilah, kelihatannya cuma ilah, tetapi itu bermakna dalam, kecuali hanya Allah. Maka ajaran Islam bahwa kekayaan boleh, kekuasaan boleh, tetapi harus sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada hakikatnya adalah semuanya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi amalan wajib yang pertama yang harus kita bangun adalah tentang melaksanakan rukun Islam. Kenapa? Karena dengan syahadat segala amal-amal itu ketergantungan dari syahadat itu. Seorang beramal baik banyak tetapi tidak punya syahadat dan tidak karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka amalnya itu tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu tauhid adalah penting dan mendasar. Semua amalan yang dilakukan tanpa adanya tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada nilainya sama sekali. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua adalah melaksanakan sholat. Melaksanakan sholat. Sholat adalah amalan wajib yang harus dilakukan oleh setiap seorang muslim. Karena perbedaan antara orang muslim dengan orang kafir itu letaknya adalah di sholat. Dalam hadis dikatakan bahwa yang membedakan orang muslim dengan orang kafir itu adalah sholat. Maka sholat adalah satu perintah yang wajib dilakukan oleh setiap muslim. Banyak perintah di dalam Al-Quran yang menjelaskan perintah sholat. Jamaah sekalian, kemudian yang kedua, yang pertama adalah amalan wajib. Kalau kita kumpas nanti enggak selesai. Yang kedua adalah
Amalan sunnah yang pahalanya berlipat ganda. Amalan sunnah tetapi pahalanya berlipat ganda. Salah satunya adalah melaksanakan sholat berjamaah. Melaksanakan sholat berjamaah itu sunnah, berjamaahnya itu sunnah, tetapi dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam suatu hadis dinyatakan bahwa orang yang bersolat berjamaah dilipat gandakan 27 derajat kalau dibandingkan dengan sholat sendiri. Tetapi keadaan sebagai seorang mukmin karena kurang keimanannya, kurang yakin, akhirnya sholat berjamaah menjadi berat. Tetapi bagi orang yang yakin bahwa itu adalah perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka akan menjadi ringan, mendapatkan 27 derajat. Coba kalau kita sholat wajib sendirian satu, sedangkan sholat berjamaah adalah 27. Sudah berapa hari kalau dihitung itu? Duhur sendiri sehari 5, kemudian itu udah 5 kali dengan berjamaah sekali, itu sudah mengalahkan 5 hari kalau kita hitung dengan logika kan gitu. Alangkah sayangnya kalau kita tidak mau berusaha untuk sholat berjamaah. Ini amalnya harus kita bangun. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila kalian tahu tentang sholat berjamaah Isya dan subuh, maka kalian tidak akan meninggalkan sholat berjamaah Isya dan subuh. Karena apa? Pahalanya sangat besar sekali sholat jamaah Isya dan subuh. Bahkan kalau sakit pun akan merangkak untuk menuju tempat sholat itu. Oleh karena itu, ternyata beramal itu banyak jalan yang kita lakukan. Kita kuatkan sholat kita, tapi dalam keadaan berjamaah. Kita upayakan dan yakinkan bahwa ini adalah salah satu sarana untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, hadirin sekalian, pahala sunnah, namun pahalanya itu akan mengalir terus-menerus sampai ia meninggal dunia, yang dikenal dengan jariyah. Yang dikenal dengan jariyah. Oleh karena itu, setiap hal-hal yang itu mengandung jariyah, laksanakan dengan sebaik-baiknya, lakukan dengan sebaik-baiknya. Apabila ada pembangunan jalan, sekiranya ada yang mendatangi untuk hal itu, upayakan dengan apa yang kita miliki. Apabila pembangunan mushola, pembangunan masjid, upayakan. Apabila itu ada digunakan untuk gedung pertemuan, upayakan untuk bisa memberi. Karena ini kesempatan. Kalau memang tidak punya harta, apa yang kita berikan? Tenaga. Ini yang harus kita sadarkan. Yakinkan bahwa jariyah adalah sesuatu yang bermanfaat. Sampai kita meninggal dunia pun, jariyah itu akan mengalir, pahalanya akan mengalir terus menerus. Betapa pentingnya tentang amalan-amalan yang jariyah ini. Dan banyak jariyah lain untuk kita lakukan di dalam kehidupan ini. Kemudian yang keempat adalah menghindari perbuatan yang merusak amal soleh. Menghindari perbuatan yang merusak amal soleh. Apa itu? Yang merusak amal soleh adalah apabila mengerjakan ibadah kepada Allah,
tapi tidak dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu salah satu perusak amal soleh. Maka di dalam hadis, kerjakan apa yang menjadi aku lakukan. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kerjakan. Kalau tidak, nggak usah mengada-ada. Maka ini termasuk perusak daripada amal soleh kita. Kemudian apa lagi? Syirik, musyrik. Ada syirik kecil, ada syirik besar. Syirik kecil itu yang ada di dalam hati. Apabila kita beramal tetapi hatinya bukan karena Allah, maka itu namanya syirik kecil. Di dalam akhlak namanya riya. Dan riya ini adalah yang tahu hanya dirinya sendiri dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Apalagi syirik besar. Fenomena sekarang ini masih ada, meskipun itu kejadian yang telah lama ratusan tahun. Kalau di Solo namanya, kalau di bulan Muharram, di bulan Syuro, itu namanya apa? Kirap. Kiai Tebo apa itu? Nah, itu ratusan tahun yang sudah ada, tetapi sekarang masih mereka lakukan. Dan itu adalah termasuk syirik besar. Ada lagi yang namanya ilmu pendukunan. Terhadap Allah tidak percaya, katanya dengan dukun itu bisa mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perusak amal. Oleh karena itu, sesuatu yang tidak dituntunkan oleh Rasulullah dan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu termasuk merusak amal soleh. Nah, model semacam ini, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran Allah telah menjelaskan bahwa orang-orang jahiliyah itu adalah orang penganut agama para nenek moyang, meskipun ajaran itu sudah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka disampaikan oleh Rasulullah SAW untuk beribadah kepada Allah, yaitu mengakui adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata mereka? Wahai Muhammad, nenek moyang kita ini tidak mengajarkan tentang tauhid, tidak mengajarkan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tempat ibadah kita. Nenek moyang kita ini hanyalah mengajarkan kepada kita ke berhala-berhala ini, menyembah berhala dan lain sebagainya. Saya akan mengikuti ajaran nenek moyang kita. Nah, kalau ada orang semodel ini, maka sama halnya kembali kepada jahiliyah tersebut. Sama dengan Bani Israel, hadirin sekalian. Bani Israel itu diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam melalui kitab Tauratnya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata orang Bani Israel? Wahai Musa, nenek moyang kita ini tidak mengajarkan seperti ini. Nenek moyang kita ini adalah mengajarkan untuk menyembah bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dasar Bani Israel adalah orang yang selalu mencari-cari. Padahal kalau dilihat dalam perjalanan hidupnya, Bani Israel itu adalah orang yang banyak mendapatkan
kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala pertama melalui Nabi Yusuf alaihissalam. Kenapa? Di saat kondisi kekeringan, kondisi kelaparan, mereka diselamatkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam di Mesir. Sepeninggal Nabi Yusuf alaihissalam dalam perjalanan waktu, di zaman Nabi Musa alaihissalam mereka telah diselamatkan oleh Fir'aun yang telah tertindas, bahkan dibunuh. Namun dilakukan perlawanan oleh Nabi Musa alaihissalam, akhirnya Bani Israel diselamatkan. Dan lagi mendapatkan kenikmatan. Bani Israel pada saat ditinggal oleh Nabi Musa alaihissalam pergi di sebuah gunung Tursina untuk mendapatkan kitab, tetapi mereka mengingkari membuat patung yang dibimbing oleh Samiri. Akhirnya mereka murtad di dalam agama Islam atau Tauhid. Kemudian lagi diselamatkan kejaran dari Fir'aun. Kemudian melalui dengan laut itu akhirnya selamat. Maka banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa kenikmatan yang telah diberikan kepada Bani Israel sudah banyak, tetapi kenikmatan itu diakal-akali oleh orang-orang Bani Israel. Yang paling tragis adalah mereka tidak mau mengakui adanya Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir. Pada Nabi Musa sudah menyampaikan Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi yang terakhir. Inilah sampai hari ini, bahkan sampai akhir zaman, model-model Bani Israel itu seperti itu. Maka apabila ada di antara kita sebagai seorang muslim tetapi mengikuti model-model Bani Israel, itu adalah termasuk kena penyakit orang sifat-sifat Bani Israel. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya rasa cukup yang saya sampaikan. Meskipun banyak yang ingin saya sampaikan, materinya saya berikan banyak sebenarnya. Untuk mengakhiri ini, apa sebenarnya dampak daripada orang yang beriman? Sedikit lagi. Dampak orang yang beriman kepada Allah, dampak orang yang bertauhid kepada Allah, itu pasti berdampak positif, baik itu dalam pribadi maupun sosial. Udah pasti. Orang yang beriman kepada Allah dengan lurus dan benar itu pasti berdampak terhadap sosial, itu positif. Hadis Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir wal yukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, yakin kepada Allah, yakin kepada tauhid, dan yakin kepada hari akhir, akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, fal yukrim, muliakanlah dhaifah tamu. Ajaran Islam itu. Jadi tidak boleh menyepelekan terhadap tamu. Itu kan dampak sosial. Maka sebagai seorang muslim punya kewajiban, apabila beriman betul, maka jamulah tamu, hargailah tamu dengan sebaik-baiknya. Satu. Yang kedua, dampaknya lagi, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Apabila beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, lakukan amalan-amalan yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, sambunglah tali silaturahim. Nikmat. Jadi bukan menjadikan masalah dalam kehidupan, bukan menjadi benau dalam kehidupan, justru disambung silaturahim.
Dengan silaturahim itu akan menyatukan hati, dan segala sesuatu akan menjadi kuat kalau hatinya sudah cocok. Caranya apa? Silaturahim. Silaturahim banyak, tempatnya ada di rumah, ada di musola, ada di masjid. Maka para kiai-kiai dulu itu sering melakukan silaturahim, apalagi di masjid, di musola, memikirkan tentang keumatan masa datang. Dampak. Kemudian yang ketiga lagi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang benar. Apabila tidak bisa, lebih baik diam. Ini apa? Untuk menjaga hubungan. Untuk menjaga hubungan yang harmonis antara satu dengan yang lain. Maka berkatalah supaya orang lain itu mendapatkan kemanfaatan dari perkataan itu. Sehingga apa? Berkata, berbicara dengan orang lain, maka ambillah sesuatu yang baik-baik. Jangan menyakitkan orang lain dan lain sebagainya. Kalau berkata, berbicara orang lain merasakan sakit, maka itu sudah tumbuh adanya apa? Kebencian-kebencian orang lain. Inilah ajaran Islam yang sangat indah, yang sangat luar biasa nikmat dan kenyamanannya. Ternyata kuncinya adalah ciri orang yang beriman sudah pasti akan berdampak positif dalam kehidupan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan singkat ini bermanfaat, dan lain waktu apabila kita diberikan umur, insya Allah kita bisa bertemu kembali. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.